Baik, shalom saudara. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Hari ini saya menggantikan Bapak Gembala karena Bapak Gembala juga kesehatannya kurang bagus, ya. Nah, makasih. Ya, saya pikir kita perlu sama-sama menjaga kesehatan saudara ya. Ini lagi gencar-gencarnya virus nih kelihatannya. Tapi kita percaya bahwa virus itu cuma lewat doang. Amin. Karena kita punya Roh Kudus, roh yang menguatkan. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Oke. Malam hari ini saya akan bicara tentang Talmid, saudara. Dulu saya pernah menyampaikan hal ini. Ya, sebenarnya tadi malam ketika saya merenung, Tuhan, saya mau apa yang saya mau bawakan ya. Tapi ada dorongan bahwa kamu harus sampaikan tentang kesetiaan orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Ya. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh itu harus punya tingkat kesetiaan. Itu sampai bukan hanya pada pengikut, tetapi kepada murid, saudara. Nanti kita lihat kenapa pada murid, saudara. Kenapa harus pada level murid? Ya. Nah, sekarang kita ini masih error ya. Oke, saya akan ini saja menjelaskan kepada saudara. Talmid itu bahasa Ibrani dari murid, saudara. Ya. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, murid itu adalah orang atau anak yang lagi berguru atau belajar. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam Expository Dictionary of New Testament Words, di situ ada kata matetes, root math. Artinya dari kata matetes itu akar katanya math. Ya. Artinya apa? Menunjukkan pemikiran dengan usaha yang keras. Oke? Ya. Nah, oke, baik. Talmidim di dalam Matius pasal yang ke-10, saya pikir tidak perlu dibaca, saudara bisa baca sendiri, catat saja. Diceritakan bahwa Yeshua mengutus ke-12 murid untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, saudara harus perlu tahu mengenai konsep seorang murid yang dimaksud oleh Yeshua, saudara. Ya, kita harus mengetahui apa makna sebuah identitas murid. Kita harus tahu, ya. Nah, konsep seorang murid di sini itu sangatlah berbeda dengan yang kita kenal selama ini, saudara. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kata murid itu ditulis dalam bahasa Inggris tulis disciples. Ya, disciples. Disciples itu artinya apa? Murid. Atau kalau saudara lihat kata disciples itu akar katanya dari akar kata disiplin. Disiplin. Jadi murid itu kalau dalam konteks yang umum, seorang murid itu berarti seseorang yang harus didisiplin. Ya. Oke. Nah, ada sedikit perbedaan pengertian antara Talmid dan disciples. Ya, sama-sama artinya murid. Tapi Talmid itu punya makna yang lebih dalam, saudara, daripada kata seorang disciples atau murid. Seperti apa, saudara, tingkat kedalamannya? Kita lihat kata Talmid versus disciples. Masih belum bisa ya. Disciples itu lebih terkesan kepada pengertian bahwa seorang murid yang dengan tindakan pasif menerima arahan. Contoh, ketika kita dulu sekolah, 1 ditambah 1 harus 2. Enggak boleh 1 tambah 1 itu 3, enggak boleh. Paham enggak, saudara? Ya. Jadi murid itu menerima masukan itu secara pasif, meskipun dia mengetahui ada cara yang lain. 1 tambah 1 itu tidak, 2 itu tidak harus 1 tambah 1 gitu maksudnya. Ya. Tetapi karena sesuai standar pengajaran secara umum, maka 2 itu adalah harus 1 ditambah 1, saudara. Kemudian contohnya apa lagi nih?
Contohnya, kalau ada seorang murid yang melanggar, maka konsekuensinya adalah hukuman, saudara, karena dia melanggar peraturan, ya. Sehingga seorang murid atau yang disebut dengan disciples itu, dia akan menaati peraturan tersebut karena takut dihukum. Nah, ini konsep seorang disciples. Jadi didisiplin, ya. Nah, lalu bedanya apa dengan talmid, saudara? Talmid itu lebih terkesan kepada pengertian bahwa seorang murid itu dengan inisiatif yang aktif dalam dirinya mau belajar, sehingga ketika dia belajar dengan keras bukan takut dapat hukuman, namun lebih kepada supaya mendapat penghargaan. Nah, ini bedanya cara orang-orang Israel dan cara orang-orang di luar Israel memberikan pendidikan kepada murid mereka, ya. Kalau orang-orang di luar Israel, pokoknya kalau mereka salah ya harus dapat konsekuensi, yaitu hukuman, diskors lah, terus apalagi lah, macam-macam, ya kan. Tetapi kalau model belajar mengajarnya orang-orang Israel itu adalah lebih memotivasi supaya anak itu berkembang, sehingga ketika mereka itu belajar dengan keras bukan karena takut targetnya nggak nyampe, bukan takut karena nanti nilainya nggak nyampe, bukan itu. Tetapi dia lebih termotivasi, kalau saya bisa dapat nilai 9, 10 maka saya dapat reward. Sehingga belajar mereka itu belajar yang rajin, tetapi berdasarkan supaya dapat apa, saudara? Reward. Supaya belajar dengan rajin karena ada motivasi yang positif, gitu. Nah, menjadi seorang talmid atau murid di Israel itu adalah sebuah beban yang bukan beban sih, tetapi sebuah proses yang sangat panjang, saudara. Proses yang sangat panjang. Ada 3 jenjang pendidikan yang wajib ditempuh jika ingin menjadi seorang rabi. Dari seorang murid menjadi seorang rabi. Yang pertama, dia harus menempuh pendidikan yang namanya Bet Sefer. Kemudian yang kedua, dia harus menempuh pendidikan yang namanya, kalau lulus dari Bet Sefer baru masuk ke Bet Midras. Nah, jangan dikira dari Bet Sefer ke Bet Midras itu sama dengan kayak kita sekolah di sini selevel dengan TK, saudara. Nanti saya akan jelaskan, ya. Itu ada banyak hal yang saya pikir membutuhkan effort yang lebih, membutuhkan usaha yang lebih dari murid-murid pada umumnya atau disciples pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah Bet Talmud. Jadi ada tiga jenjang, saudara. Yang pertama tadi apa? Bet Sefer, kemudian Bet Midras, kemudian 3 Bet Talmud. Oke. Bet Sefer itu dimulai dari anak umur 4 tahun sampai 13 tahun. Jadi anak laki-laki atau perempuan belajar bersama-sama, mereka belajar membaca dan menulis. Namun poin utama belajar mereka adalah menghafal Torah, saudara. Ini idealisnya seperti itu. Jadi mereka belajar pelajaran umum, tapi porsi yang lebih banyak itu belajar tentang Torah. Tetapi sayangnya akhir-akhir ini, saudara, ketika saya 2020 atau 2019 saya ke Israel, saya sempat tanya sama tour guide saya, anaknya sekolah. Saya tanya, anakmu tuh sekolah di Yeshiva ya? Oh no, dia bilang enggak. Kenapa? Saya lebih suka saya sekolahkan anak saya di sekolah nasional umum.
Kenapa? Gitu. Nah, rupa-rupanya ada sedikit pergeseran standar belajar mengajar. Jadi sekarang ini anak-anak itu diajar Torah itu hanya 20%, saudara. Yang 80% itu diajarin Talmud. Gitu. Makanya semakin banyak orang Israel yang tidak bisa percaya Yesua. Karena dari kecil dicekokin Talmud lebih banyak. Harusnya Torah. Gitu. Sampai di sini paham saudara ya? Oke. Jadi ada hal unik ketika anak-anak tersebut bertemu dengan beberapa orang di tengah kota. Biasanya mereka akan memberikan sesendok madu di atas batu tulis mereka. Jika mereka duduk terdiam karena belum bisa menghafal Torah dengan sempurna, maka rabi mereka akan mengambil madu tersebut dan menaruh di atas mulut mereka. Sehingga dengan demikian tertanam di dalam pikiran mereka bahwa Torah Yahweh itu semanis madu. Nah, coba saudara bisa bandingkan kalau di negara selain Israel, ya, itu saya pernah lihat seorang atlet itu dilatih, ya, itu sadis saudara. Kalau saya pernah lihat itu atlet senam kalau nggak salah, atlet senam gitu ya, dia kan harus kalau mesin kaki ya. Wah, betul nggak bisa malah ditarik saudara kakinya. Mohon maaf saudara ya. Jadi ditarik, jadi itu anak dia berusaha supaya akhirnya anak itu tertanam bahwa dia harus melakukan sesuatu supaya dia tidak dihukum, supaya dia tidak disiksa. Tapi ini berbeda tapi kalau ini sesuatu yang berbeda ketika saudara melihat cara pola belajarnya orang-orang Israel. Rabi mereka itu tidak demikian. Ketika mereka tidak bisa atau belum menghafal Torah, itu nggak dipukul saudara. Tetapi mulutnya ditoleti madu. Gitu. Jadi kita ngebaca baru kata ini nggak hafal nih. Gurunya dari belakang tiba-tiba ngambil madu, toilet kaget ya. Gitu. Jadi untuk mengingatkan bahwa kamu tahu nggak Torah Yahweh itu semanis madu. Amin saudara. Ya, Torahnya Bapa Yahweh itu selalu manis dalam hidup kita. Ya, saudara nanti bisa lihat itu di dalam Mazmur 119 ayat 103. Malam hari ini saya pikir tidak perlu baca kitab suci. Saya hanya ingin mengulang kembali apa yang dulu pernah saya sampaikan di 2016 ya, mengenai kesetiaan diri kita terhadap Bapa Yahweh itu sudah level apa saudara ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, berikutnya. Nah, setelah anak-anak itu lulus dari Bet Sefer ya, maka mereka masuk ke Bet Midras. Nah, Bet Midras ini jenjang pendidikan setelah Bet Sefer untuk usia 13 sampai 15 tahun. Nah, murid yang masuk dalam jenjang ini dipilih yang terbaik dari rabi sinagog. Tidak banyak yang bisa sampai pada jenjang ini. Jadi dibutuhkan intelijensi yang sangat tinggi karena harus menghafal seluruh isi tanah dengan lancar. Wow, nggak main-main saudara. Ya, jadi dia harus menghafal isinya tanah. Makanya saudara bisa lihat kalau mereka itu sudah lulus di dalam atau katam di dalam membaca Torah itu dirayakan saudara. Kenapa? Karena itu sebuah kebanggaan. Enggak main-main saudara. Ya. Jadi dibutuhkan intelijensi yang sangat tinggi. Kitab Lukas 2 ayat 4152 menceritakan bahwa pada saat itu Yesua sedang melanjutkan pendidikan ke Bet Midras, dan Yesua menunjukkan kualitasnya dengan bertanya jawab dengan para rabi Yahudi sehingga mereka terheran-heran. Saudara masih ingat ada kisah di mana Yesua sempat hilang? Ingat ya, ketika Miriam dan Yosef
Dari Yerusalem dia, mana ini Yesua? Ternyata dia lagi duduk bercakap-cakap, nggak main-main. Yang diajak diskusi itu rabi, saudara. Nggak main-main, bukan orang biasa. Tetapi satu hal yang dahsyat, ini salah satunya yang saya pikir yang membuktikan bahwa dia adalah Elohim adalah kepintarannya di atas semua orang. Amin. Ya. Jadi setelah Bet Sefer mereka masuk Bet Midras, saudara. Nah, kemudian di Bet Talmud, mereka yang mampu menyelesaikan Bet Midras itu akan dipilih lagi dari yang terbaik. Jadi saudara, di Israel itu banyak anak-anak yang tadinya masuk Yeshiva, tapi begitu umur 13 mereka nggak ngelanjutin. Kenapa? Karena nggak mampu. Itu tadi, karena jenjangnya, syaratnya itu berat, gitu. Nah, di Israel menjadi seorang rabi itu jauh lebih bergengsi daripada menjadi bisnismen. Itu. Makanya semua orang tua di Israel itu kepingin anaknya masuk pertama itu untuk belajar di Bet Sefer. Gitu. Ya, kenapa? Karena menjadi seorang rabi itu gengsinya tinggi, saudara. Ya. Nah, jenjang ini adalah jenjang terakhir, namun menjadi jenjang yang tersulit dan yang terpanjang dalam pendidikan orang Yahudi, yaitu dari usia 15 sampai 30 tahun. Makanya Yesua itu baru dia bekerja setelah umur berapa, saudara? Hah? Iya, umur 32. Untuk mengikuti pendidikan ini tidak bisa semaunya karena harus dipilih oleh rabi dari Yerusalem. Mereka yang terbaik menurut Rabi Yerusalem baru dapat mengikuti pendidikan bergengsi tersebut. Dan mereka yang terpilih baru disebut namanya Talmidim. Jadi setelah dipilih dari sekian banyak murid atau talmid, mereka yang lulus baru untuk bisa melanjutkan ke Bet Talmud, baru mereka diakui statusnya sebagai Talmidim. Itu saudara. Ya, saudara bisa lihat betapa jenjangnya ini nggak main-main, saudara. Nah, di dalam jenjang Bet Talmud ini, saudara, mereka tidak hanya belajar Torah dari rabi mereka, namun mereka akan meniru gaya hidup rabinya mereka. Gitu. Jadi ini salah satu bentuk perbedaannya. Kalau proses belajar mengajar di Indonesia, kita dididik supaya kita itu jadi pintar, ya kan? Tapi kalau di Israel, mereka itu dididik supaya mereka bisa menjadi seperti rabinya. Itulah sebabnya kenapa Yesua itu yang benar-benar akhirnya lulus sebagai murid itu hanya 12. Padahal murid Yesua itu ribuan, saudara. Ingat, Yesua itu adalah moreh yang terkenal, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 6, ya, ayat 59 sampai 66, saudara akan temukan di situ bahwa setiap Yesua itu ngajar, itu yang datang itu para Farisi, saudara. Terlepas Farisi itu tujuannya cuma mau nyinyir atau mau menjatuhkan Yesua atau memang mendukung Yesua, tetapi karena Yesua saat itu adalah rabi atau moreh yang viral, makanya tidak ada moreh yang sehebat atau seviral Yesua. Yesua kemana-mana banyak yang ikut, gitu ya. Oke, nanti kita sampai ke sana. Kemudian mereka akan makan makanan yang sama dengan cara yang sama pula dengan rabi mereka.
Kalau rabinya sukanya makan lotek, dia akan berusaha untuk suka lotek. Gitu. Gampangannya gitu saudara. Meskipun yang tadi dia sukanya lotis, gitu. Tapi karena dia mau melihat, gitu kan? Kenapa dia sampai meniru itu? Karena di dalam pikiran para talmid itu, mereka itu sampai dibuat kagum sama rabinya. Rabiku ini mangan opo toh? Kok iso hebat banget dalam menjelaskan Torah. Jadi karena salah satu dasarnya itu, oh dia lihat rabinya suka makan lotek, maka dia mikir, wah ini kalau makan lotek bisa nih. Itu ya. Mereka akan tidur dan bangun dengan jam dan cara yang sama dengan rabi mereka. Dan yang terutama adalah mereka akan meniru cara rabi mereka belajar Torah. Kalau rabi mereka belajar Torahnya sambil begini-begini, ya jangan heran. Maka saudara akan lihat banyak orang yang kalau baca Torah manduk, gitu. Karena mereka niru, begitu saudara. Mereka yang lulus dari jenjang terakhir itu akan mendapat predikat syaliyah. Saliyah. Apa itu saliyah saudara? Nanti kita akan lihat. Ketika Yesus mengutus ke-12 murid, di situ dikatakan maka aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Syaliyah itulah yang disebut kuasa. Gitu. Jadi murid-murid yang lurus dia akan mendapat predikat syaliyah, artinya talmid yang punya power. Gitu. Punya sesuatu yang hebat gitu saudara. Ya. Setiap talmidim yang mendapat julukan saliyah tentu menjadi sebuah kebanggaan yang sangat besar. Nah oleh sebab itu saudara, kalau kita ini menjadi orang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saudara, Tuhan mau supaya kita itu kesetiaan kita seperti seorang talmidim. Kenapa talmidim? Karena seorang talmidim itu benar-benar hidupnya melekat sama gurunya. Tapi kalau pengikut, ya perhatikan kembali yang saya katakan tadi, Yeshua itu punya ribuan murid. Tetapi coba perhatikan, dari ribuan murid itu yang mereka cari apa sih? Mujizat, ya kan? Makanan, betul nggak? Makanya saudara, ketika Yeshua ngomong bahwa aku ini adalah Yahweh, maka mereka nggak bisa terima perkataan itu. Baca di dalam Yohanes atau Yohanan 6:59-66. Maka sejak saat itu murid-muridnya yang tadi itu ribuan bubar. Kenapa? Karena bagi mereka nggak mungkin Yeshua itu adalah Yahweh, karena pada zaman itu setiap orang yang menyamakan dirinya dengan Elohim, wah itu bisa seolah-olah dianggap seorang yang terkutuk saudara, penista agama, ya betul. Tetapi Yesus memang harus ngomong. Dia ngomong, aku ini roti yang turun dari Samayim. Setiap orang yang makan roti dari dagingku, dia adalah makan dari tubuhku. Makan roti dari aku, dia makan dari tubuhku. Minum darah, dia minum anggur adalah minum darahku. Nah itu tidak bisa diterima gitu loh. Gak mungkin. Oh sampai sini berarti Yesus sesat. Karena anggapan mereka, selama mereka mengikut Yesus yang ribuan itu, hanya menganggap Yesus sebatas rabi, menganggap Yesus sebagai sebatas more. Nah banyak anak-anak Tuhan, saya katakan banyak orang-orang di luar sana nggak mau diajar dengan keras. Kenapa?
Karena yang mereka cari itu cuma mujizat. Ada satu waktu ketika kita berdoa, Tuhan bikin mujizat dalam hidup kita. Tapi ada satu waktu Tuhan tidak bikin mujizat dalam hidup kita. Nah, ketika levelnya hanya sebagai pengikut, maka dia akan bubar, molet. Tapi murid, seorang talmidim, sampai Yesus menantang, apa kamu nggak mau pergi juga bersama dengan mereka? Tapi murid-murid ngomong gini, kami harus pergi kemana guru? Perkataanmu adalah dari Elohim. Mereka meyakini, mereka percaya, mereka melihat bahwa Yeshua ini memang adalah Elohim, Sang Bapa Yahweh sendiri. Makanya saudara, tidak mudah untuk memiliki mental seorang murid. Orang biasanya baru tahan di level pengikut. Wah, ikut Yeshua dapat mujizat. Dan itu yang gereja-gereja luar sana lakukan. Mereka hanya memberitakan firman yang menyenangkan telinga orang. Ya. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur di tempat ini kita sudah melewati itu semua, saudara. Amin. Dan saudara semua sudah teruji. Ya. Saya pikir kalau 1.500 dulu di tempat ini, ya, saya pikir itu banyak levelnya masih pengikut. Kenapa? Nggak mau diajar. Mereka nggak bisa terima kebenaran. Yang mereka bisa terima adalah sesuatu yang nyaman. Jemaat itu senangnya dengar gini, apakah saudara percaya saudara akan diberkati? Yes, amin. Ya, semua orang pasti senang, betul ya? Tapi Tuhan mau lebih dari itu, saudara. Amin. Tuhan mau saudara lebih dari itu. Tunjukkan bahwa saudara punya komitmen. Ya, makanya saya ngomong sama para pelayan Tuhan di tempat ini. Itu. Saudara yang melayani Tuhan, itu levelnya bukan jemaat, tapi sudah murid. Murid itu dia harus bisa terima makanan yang keras. Ya, saya dulu di sini terus terang, waktu saya mulai masuk pelayanan di sini, ya, saya itu dikasih tahu, kalau melayani Tuhan jangan, peraturan di sini, nggak boleh pakai celana jeans. Saya nggak bisa terima, saudara. Meskipun saya nggak terus berontak, enggak. Tapi saya ngomong sama Elis, istri saya. Loh, lucu ya. Apa sih bedanya? Gitu. Meskipun alasan yang ditunjukkan itu sampai hari ini bagi saya memang belum bisa terima. Tetapi karena saya mengabdikan diri saya untuk melayani Tuhan di tempat ini, maka mau tidak mau saya harus ikut. Paham saudara? Ya. Oleh sebab itu saya ngomong sama para pelayan Tuhan, kalau saudara itu ditegur, ingat, saudara itu sudah waktunya makan makanan yang keras. Orang yang tidak bisa terima makanan yang keras, ya dia belum layak untuk melayani Tuhan. Tapi kalau saudara sudah mempersiapkan diri untuk, ya saya mau terjun di dalam pelayanan, maka sejak saat itu saudara harus memposisikan diri bahwa saya bukan lagi jemaat biasa, tapi saya adalah seorang murid. Itulah sebabnya Tuhan itu mau kita semua di sini itu melayani saudara. Tidak boleh ada yang pasif. Amin. Karena Tuhan mau merindukan saudara menjadi seorang murid. Dengan menjadi seorang murid, saudara itu bisa dekat sama Yeshua. Coba lihat, Yeshua kemana-mana, muridnya selalu ikut. Ya kan? Kalau pengikut, enggak. Ya. Giliran ngelayani orang gila kerasukan setan,
nggak ada yang ikut. Yesua dewean. Kan gitu toh. Karena pengikut itu hanya mikir kalau saya ikut Yesua mesti dapat mujizat. Dan malam hari ini saya katakan saudara, ada kalanya Tuhan akan kasih mujizat kepada kita, tapi ada kalanya Tuhan sengaja bukan tidak mau menuruti doa kita dalam memberikan mujizat, tapi untuk membuat iman kita itu bertumbuh. Amin. Jadi ayo malam hari ini miliki kesetiaan, kesungguhan hati, bukan hanya sebatas sebagai jemaat yang biasa yang dudukin kursi. Tapi saudaramu harus mulai berpikir, saya mau apa yang bisa saya buat untuk pekerjaan Tuhan. Waktu kemarin saya sempat ngomong, di sini ada proyek pembangunan Kehilat. Ketika saya ngomong gitu, orang-orang di luar sana ngomong gini, oh ini pendetane golek duit, golek sumbangan. Ya sudah, whatever, saya katakan, gak apa-apa. Ya, karena saya ngomong begitu, itu saya tidak pernah merasa bahwa karena proyek ini kesempatan saya untuk cari duit. Nah, ngapain saudara? Ya. Justru saya ngomongin saudara semua, ya, saat ini waktunya ada ladang yang bisa ditabur, dan ini adalah ladang yang tepat. Amin. Ya. Kita harus punya kesetiaan seorang murid, saudara. Ya memang yang namanya seorang murid itu, dia akan seolah-olah akan semakin dipres hidupnya. Nah, itu ya. Sampai orang ke jenjang Betalmud, itu hidupnya benar-benar seolah-olah itu kayak terisolasi, saudara. Ngeri loh saudara, mereka kalau dalam pembelajaran menjadi seorang rabi, benar-benar mereka itu gak mau benar-benar mereka gak mau hubungan dengan dunia luar. Ya, bahkan kalau saudara yang sudah pernah ke Israel, mereka itu kalau lagi bikin Torah, ya, mereka itu rabi-rabi itu puasa, saudara. Bukan hanya puasa, tapi benar-benar dia memisahkan dirinya dari keluarganya. Dan setiap hari yang ada adalah dia dengan Tuhan langsung. Dia memisahkan diri. Dan itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Ya. Karena apa? Kalau mereka nulisnya, karena Torah itu yang mahal itu ditulis, bukan dicetak, saudara. Ya, Torah yang ditulis dengan tulisan tangan itu waktu itu loh saudara yang paling murah, bukan yang mahal. Yang paling murah itu harganya 600 sampai 700 juta. Gitu. Ya. Ya, kalau mungkin kita berpikir wah, ngopo sakmono, duit sakmono. Ya. Tapi buat orang-orang tertentu punya yang seperti itu mutiara yang sangat berharga, saudara. Ya, karena ketika dibuat itu benar-benar melewati proses yang namanya kosher. Itu. Ya. Devarim atau Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 mengatakan, dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi orang-orang yang tadinya itu memang mau belajar Torah,
yang statusnya sebagai talmidim itu sampai mereka tidur saja itu biasanya mimpi ngedumel baca Torah. Karena apa? Karena alam bawah sadarnya terus cuma diisi itu, terus diisi itu. Ya, bangun tidur langsung kegiatannya baca Torah. Siang hari setelah makan, ya kalau mereka tidak puasa begitu. Dan itu bukan hanya sekedar dibaca saudara, tapi dihafal atau dimengerti. Supaya terus itu masuk, mereka ingat terus. Saudara bisa lihat, itulah harga dari sebuah kesetiaan seorang murid. Nah, kalau saudara lihat kata talmid atau talmidim, itu mengandung huruf lamet, saudara. Saudara tahu huruf lamet itu punya arti apa? Punya makna apa? Tongkat gembala. Dia kan begini, terus begini. Tongkat gembala. Jadi, ya, orang yang statusnya sebagai talmid itu sama saja dia sedang memposisikan dirinya untuk menjadi kawanan domba yang dituntun oleh gembala. Ya. Nah, jadi menjadi murid adalah di bawah lindungan gembala dan mengikuti semua yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Akar kata talmid adalah limut, saudara. Apa itu artinya limut? Lamet, mem, dan dalet. Apa artinya limut? Limut itu adalah instructed. Instructed itu adalah berarti diarahkan, ya, diarahkan, saudara. Jadi diarahkan. Nah, Torah itulah sebabnya Torah itu bukan hukum, tapi Torah itu adalah instruksi. Kalau saudara beli mobil atau motor, maka saudara akan selalu dikasih buku manual. Ya. Saudara perlu tahu, kalau saudara itu, saya baru tahu ini saudara ya. Dari dulu itu saya sudah dikasih tahu saya sebenarnya, bahwa kalau mobil itu ternyata ganti ban itu nggak bisa sembarangan. Kalau menurut buku manual booknya. Contoh, mobil yang bannya sudah tipis di depan sebelah kanan, itu seharusnya ketika ganti ban itu nggak boleh modelnya yang sebelah kanan begitu tipis ganti terus ganti yang baru. Bukan seperti itu caranya. Caranya adalah ban yang tipis yang di depan itu mundur ke belakang. Aneh ya? Yang belakang pindah ke kiri, yang kiri pindah ke depan. Nah itu nanti habisnya akan rata, saudara. Itu adanya di manual book, tapi saya pikir banyak orang nggak terlalu mempedulikan hal itu ya. Ya pokoknya wayane ganti-ganti gitu ya. Nah sama Torah itu gitu loh saudara. Torah itu adalah supaya kita itu jadi ngerti. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Torah itu bukan hukum gitu saudara ya. Jadi seorang talmid itu pasti diajar oleh Torahnya Bapak Yahweh sendiri. Bila kita melihat arti kata Torah selama ini sudah menjadi salah kaprah karena pengaruh bahasa Inggris dan Yunani yang diartikan bahwa Torah is the law. Torah itu apa saudara? Hukum. Padahal kalau saudara melihat arti kata hukum itu bukan Torah saudara ya. Ya. Jadi arti sebenarnya dari kata Torah adalah instruksi atau pengajaran, dari akar kata yarah yang artinya to aim, mengarahkan, seperti ketika saudara akan memanah, saudara harus tahu sasarannya kemana. Nah itulah cara orang belajar Torah ya. Dan sub akar katanya adalah or,
Yang artinya apa? Or itu terang, saudara. Jadi orang yang tadinya nggak ngerti tentang kebenaran, sekarang jadi mengerti, disinari dengan terang. Itu Torah, gitu. Makanya Torah itu justru bukan membuat kita kembali ke masa lalu dan menjadi orang yang terbelenggu, tapi Torah itu justru memerdekakan kita. Amin. Saudara jadi ngerti gitu loh, ya. Talmidim itu punya kewajiban berarti mengajarkan semua perkataan Yahweh. Ya. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang talmidim. 1, mengingat semua perkataan gurunya seperti yang diajarkan oleh Bapak Yahweh di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Dalam tradisi Yahudi, seorang guru yang hebat akan menyalurkan pengajarannya lewat perkataan, kemudian seorang talmid atau murid akan menjadi tanah atau pengulang. Jadi gurunya ngomong apa, rabinya ngomong apa, dia ngulangin terus sampai ngelotok, saudara. Nah, hal ini akan membuat memori dalam alam bawah sadarnya akan mengingat terus menerus, bahkan sampai orang itu mati. Kedua, mempelajari tradisi gurunya dan menafsirkannya, mempelajari dan meniru secara detail apa yang dilakukan oleh gurunya, dengan tujuan seorang talmid dapat mengetahui pola pikir gurunya dalam mempelajari Torah. Itu yang dilakukan oleh seorang murid, saudara. Dia tiru gitu ya, dia meniru. Supaya apa? Dia tahu, oh, guruku atau rabi moreh saya ini belajarnya modelnya begitu, jadi saya harus ikut kayak gitu, ya. Belajar meniru semua karakter gurunya. Yang ketiga, supaya seorang talmid dapat merefleksikan gaya bicara, tindakan, bahkan karakter gurunya, sampai gaya bicaranya gurunya itu ditiru, saudara. Keempat, seorang guru yang hebat akan mengajarkan pola didik seperti hubungan antara bapak dan anak, ya. Makanya beda, saudara. Kalau saudara lihat di Israel, para rabi-rabi itu sangat dekat sekali dengan anak-anak. Kenapa? Karena pola pengajarannya beda. Gitu. Jadi anak-anak itu nggak takut sama gurunya, tapi justru seneng gitu. Seneng, karena apa? Selalu dimotivasi, selalu dimotivasi. Ya. Nah, saya pikir itulah yang dilakukan oleh Yeshua terhadap kita. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dan Dia kepingin terus memotivasi kita supaya hidup kita ini makin hari makin benar, supaya makin hidup kita itu makin benar dan makin diberkati. Ya, makanya kenapa Bapak Gembala ngajarin tentang hukum Loa, itu sebenarnya ada cara. Kalau saudara mau ngikut, ya, dan berhasil, berarti saudara itu sebenarnya levelnya sudah murid. Ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, apa itu saliyah yang seperti saya katakan tadi? Ya, dalam Matius 10 ketika Yesus mengutus 12 murid, ada kata, kalau di dalam kata Yunani kata utus itu ditulis dalam kata apostolos atau apostel, the messenger, pembawa pesan. Artinya hanya pembawa pesan. Jadi ketika Yesus itu mengutus, itu kalau di dalam bahasa Yunani itu artinya hanya mengutus, saudara. Ya sudah, yang penting diutus bawa pesan. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara, kalau kita membacanya di dalam Brit Hadasa, kata ini itu kurang tepat. Yang tepat adalah, ya, yang tepat adalah syaliah, shin, lamet, khet. Ya, shin itu tajam, lamet itu tongkat gembala, khet itu pagar
Artinya yang namanya talmidim yang saliyah itu berarti dikirim dengan memiliki tanggung jawab untuk keluar dengan kekuatan yang tajam. Nah, kita semua di sini itu adalah talmidim yang saliyah. Amin. Percayalah bahwa mulut kita itu punya kuasa. Amin. Jadi ketika saudara berada di luar di sana, saudara tunjukkan bahwa saudara itu punya power, gitu. Saudara, karena saudara itu sudah dibekali dengan kuasa, gitu loh. Kita itu sudah dibekali dengan kuasa. Amin. Gitu saudara. Jadi mantapkan diri saudara bahwa aku ini bukan hanya pengikut, aku ini bukan hanya jemaat biasa, tapi aku ini murid, gitu saudara. Kita bukan anak-anak terus, ya, kita bukan anak-anak terus, tapi harus bertumbuh sehingga jadi mempelai, ya. Ibrani 5:13, sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Yesua nggak mungkin datang untuk anak kecil. Kalau saudara nggak mau bertumbuh, saudara nggak cuma puas jadi seorang pengikut, ketika saudara dapat khotbah yang memberkati menurut saudara, baru saudara ikut ibadah. Begitu saudara lihat yang khotbah tidak menarik, saudara langsung tinggalkan. Ya, itu namanya masih kanak-kanak, hanya cari susu terus. Tapi Tuhan mau supaya kita itu terus bertumbuh sampai kedewasaan kita itu sama dengan mempelai. Nah, kita bukan pengikut tapi murid yang syaliyah yang saya katakan tadi. Ya. Jadi ayo saudara, kita itu harus makin hari harus memantapkan hati kita untuk semakin setia, semakin sungguh-sungguh. Karena memang murid itu seperti itu. Amin. Jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang mundur. Begitu dapat teguran mundur. Enggak, Tuhan enggak mau yang kayak gitu saudara. Tuhan mau saudara itu diajar dan saudara tetap setia saudara. Ya, kita bukan hanya disciples, tapi kita adalah talmid. Kita melakukan perintah Yahweh bukan karena takut dihukum, tapi lebih kepada karena kita mengasihi itu Tuhan. Kalau kita melakukan Torah, itu bukan karena kita takut dihukum. Makanya Torah itu kan bukan hukum, tapi instruksi. Ya. Kalau kita melakukan Torah itu karena kita mengasihi Bapa Yahweh. Ya. Ya, kita bukan seorang apostol atau apostolos, tapi kita adalah seorang saliyah. Kita bukan hanya seorang pembawa pesan, tapi kita adalah pembawa berita baik yang mendatangkan mujizat dan kuasa Tuhan, sehingga nama Yahweh semakin dipermuliakan. Itu. Jadi percayalah bahwa setiap tindak tanduk saudara itu sudah dibekali kuasa. Apa yang saudara perkatakan itu punya kuasa, karena kita itu adalah murid yang syaliyah, saudara. Ya. Dan yang terakhir, Ma'aseh Selikim, Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa dari Roh HaKodes bila Roh HaKodes turun atas kita. Ini buktinya. Dan kita akan menjadi saksinya Yahweh yang syaliyah. Biarlah kita yang saat ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, jadikan diri kita pembawa pesan Tuhan yang powerful, sehingga mereka yang mendengar, mereka melihat ada Bapa Yahweh dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, Bapa Yahweh memberkati saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu, karena Engkau adalah Elohim kami yang ajaib. Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kami kembali Bapa. Apa yang harus kami lakukan Tuhan?
ketika kami menjadi orang-orang yang percaya, bukan hanya menjadi jemaat biasa yang hanya suka mendapatkan mujizat dan kata-kata berkat, tapi kami mau setia kepada Engkau sampai nafas kami yang terakhir, karena Bapa Yahweh sudah melakukannya untuk kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan saat ini, dan kami percaya Bapa, kami semua adalah menjadi orang-orang yang sukses Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Gak ada, oke. Baik, saya undang saudara bangkit berdiri ya, kita sama-sama akan berdoa untuk Bapak Gembala, dan saya mohon juga saudara bisa mendoakan saya supaya kita semua bisa sehat ya. Dan kalau saudara ingat teman-teman saudara yang dalam kondisi kurang sehat juga saudara berdoa untuk mereka. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh Tuhan semesta alam, pada malam hari ini Tuhan selesai sudah ibadah yang kami lakukan Bapa. Kami tahu Tuhan kami manusia terbatas, tapi Roh Kudus Engkau yang terus memberikan penerangan dan kekuatan Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang saat ini kurang sehat Bapa. Segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya kami tolak di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Tuhan memberikan pemulihan yang baru sehingga Bapak Gembala kami bisa kembali melayani dengan sehat sukacita, dan kami bisa bersama-sama di tempat ini memuji dan menyembah Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini juga dalam kondisi yang kurang sehat, Tuhan kami berdoa untuk mereka Bapak Yahweh. Biarlah tangan Bapak Yahweh itu menjamah mereka Tuhan, dan segala virus-virus Tuhan, segala bakteri yang mengganggu kesehatan mereka saat ini kami tolak di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah kami menjadi sehat pulih kembali seperti sedia kala, karena kami percaya Tuhan, meskipun di luar sana mengatakan bahwa tahun depan adalah tahun yang gelap, tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Bapak Yahweh kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar kami akan pulang. Saudara buka kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yevareka ya Neha Isa Shem Leka Shalom. Diberkatilah saudara pada saat saudara datang, dan diberkatilah saudara pada saat saudara pulang. Diberkatilah apapun yang saudara kerjakan, dibuatnyalah berhasil oleh Bapa Yahweh dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Amin. Selamat pulang. Shalom. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menghibur, duka lara menjadi bahagia.